الكافي صلاة الله في سلام الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat Wafi, kali ini kru Wafi Channel mendapat kehormatan memenuhi undangan hari jadi atau ulang tahun organisasi terbesar di Pandeglang, yaitu Matla'ul Anwar yang ke-109. Kali ini dihadiri oleh Menteri BUMN Haji Erick Thohir BA MBA, juga pejabat lainnya. Mari kita saksikan acara ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa dukung kami dengan doa dan subscribe, like, komen, serta share ke semua teman-teman dan keluarga. Terima kasih. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi semua umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Yang ketemu langsung dengan Rasulullah pun itu banyak yang menyusui dengan sangat keras, bahkan berusaha mau membunuh. Nah, artinya apa? Mereka tidak diberi hidayah. Bahkan ketika pamannya dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah meminta agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah sambil menangis, turun teguran dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak diberi hak untuk memberi hidayah sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai. Hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita ini insan-insan pilihan yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, kemudian agar kalian menjadi orang yang dibutuhkan oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Karena tidak ada jaminan. Lalu karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, jika manusia menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, kata Allah tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati manusia. Bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan di sana satu bendera Arab. Setelah mereka disatukan oleh Rasulullah menjadi satu negara Madinah, tidak ada perbedaan. Agama sama, pakaian sama, budaya sama, bahasa sama, satu dataran. Sekarang pecah menjadi 22 negara. Nah, itulah makanya kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum PB Matla'ul Anwar, Pak Kiai dan Baik Mulia Sarif, yang sejak awal beberapa bulan yang lalu juga menerima saya dan menasihati saya waktu itu bagaimana pentingnya BUMN harus terus bersinergi dengan keumatan. Terima kasih atas ucapan. Ketua Umum juga Majelis Amanah Dr. Haji Saifuddin Nur MSI yang mungkin hari ini tidak terlihat, dan tentu Komisi 6 Pak Yandri yang katanya melalui video conference, dan tentu kita tunggu kehadirannya juga tokoh Pak Taufik Ulama Ruki yang merupakan sahabat saya juga, dan tentu para alim ulama
tokoh masyarakat, para pimpinan yang ada juga dari Atul Anwar yang hadir hari ini, dari pemerintah daerah Forkopimda yang mungkin nanti Pak Dandren juga Pak Kapolda hadir, tentu jajaran direksi BUMN yang hari ini hadir. Alhamdulillah, tentu seperti yang kita selalu tekankan, kekayaan tanpa akhlak akan menimbulkan kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan menimbulkan kezaliman. Karena itu sejak awal, alhamdulillah, saya menekankan di BUMN yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia harus didasari dengan core values atau dasar daripada pembangunan karakter dan akhlak. Dan tentu terbukti hari ini, setelah 2 tahun bertransformasi, BUMN kita banyak yang sehat, terbukti dari laporan keuangan yang terakhir secara konsolidasi yang tadinya keuntungannya 13 triliun menjadi 90 triliun. Tepuk tangan buat para direksi. Tentu hal ini baik buat bangsa, karena keuntungan itu pun dikembalikan kepada negara, di mana negara memakai daripada keuntungan yang diberikan BUMN untuk melakukan program-program yang tentunya pendidikan Islam, dan di pesantren sudah ada kekuatan fondasi yang namanya akhlak. Justru kenapa kita mendekat dan mendorong tidak lain ingin memastikan dan meningkatkan bagaimana ekonomi umat harus menjadi sebuah keseimbangan, harus memastikan pendidikan kapabilitas daripada umat harus meningkat. Jangan sampai kita yang mayoritas tetapi kita hanya bukan ombak yang membuat perubahan daripada peradaban yang dimana sejak awal Indonesia adalah kekuatannya itu adalah di umat Islam. Karena itu kita dorong program-program yang bagaimana untuk membantu keumatan secara ekonomi. Bagaimana sejak awal kita berupaya menggabungkan bank-bank syariah yang ada di BUMN, yaitu ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, menjadi satu bank besar yaitu Bank Syariah Indonesia. Ini pertama kalinya Kayai dalam sejarah Republik yang tentu jauh lebih muda dari Nahdlatul Ulama yang sudah 109 tahun. Ini baru 76 tahun. Tetapi ini juga sejarah buat kami semua. Ketika pertama kalinya Indonesia punya bank syariah yang sangat amat besar sehingga masuk menjadi 7 bank terbesar di Indonesia dengan total aset 360 triliun. Dan tentu ini ada maksudnya. Kenapa? Agar kita bisa mendorong yang namanya industri halal dan ekonomi umat Indonesia. Kita meminta BSD untuk mengangkat yang namanya Muslim Permen, untuk mendorong yang namanya pesantren menjadi mercusuar peradaban dengan ekonomi keumatan. Kita juga mendorong bagaimana BSI untuk mendampingi pesantren-pesantren pendidikan juga untuk meningkatkan kapabilitas. Sehingga apa? Kita sangat berharap yang namanya ekonomi umat ini tidak seperti hari ini. Kenapa tidak seperti hari ini? Kita nomor 1 di dunia secara penduduk muslimnya. Tetapi coba dicek, ketika kita bicara industri halal, kita tidak masuk 10 besar dunia. Yang masuk 10 besar dunia adalah negara-negara seperti Taiwan, Amerika. Kita tidak masuk 10 besar dunia. Yang masuk 10 besar dunia adalah negara-negara seperti Taiwan, Amerika, Brazil. Artinya ada yang salah di antara kita. Artinya kita harus putar balikan bahwa kita menjadi justru bangsa yang produktif karena kita juga merupakan ekonomi umat yang terbesar di dunia. Ibu-ibu setuju? Nah,
Insya Allah kalau ibu-ibu setuju Pak Yai, belinya produk Indonesia nanti dan halal mudah-mudahan. Dan itu mengakibatkan apa? Ekonomi umat bisa bergerak selaras dengan keinginan kita, keseimbangan dari kesejahteraan daripada ekonomi secara menyeluruh. Tentu yang terakhir tidak kalah pentingnya pendidikan. Kita harus bisa memunculkan pemimpin Islam seperti dahulu lagi. Kita penting punya pimpinan yang punya fondasi keumatan yang baik. Karena itulah saya sangat mendorong juga bagaimana pendidikan Islam ataupun pesantren harus mulai menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Kami di BUMN sekarang sedang mendorong banyak program. Satu, program santri magang. Karena kita mengharapkan santri-santri juga yang sudah punya dasar akhlak yang sangat kuat, tetapi kita harus tingkatkan kapabilitasnya. Program santri magang ini sudah berjalan hampir 2.400 santri yang magang juga. Dan tentu saya harapkan para direksi yang hadir dari sini harus juga membuka program magang buat santri. Kita tidak bisa justru melihat para santri menjadi nomor 2. Justru para santri harus menjadi sumber daya manusia nomor 1 di Indonesia. Program magang ini harus dimanfaatkan untuk dapat menciptakan pimpinan-pimpinan muda yang bisa juga menahan kapabilitas daripada kemajuan Indonesia. Kita juga terus memberikan program-program bantuan seperti yang tadi Pak Yai sampaikan. Apakah fasilitas pendidikan, apakah alat pendidikan, supaya sekolah-sekolah Islam standarnya sama dengan sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah negeri. Ini kita harus dorong. Kita Ketua Pengurus Pusat Muslimat Mat Laul Anwar untuk bisa kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten untuk bisa juga ke panggung. Demikian penandatanganan prasasti gedung serbaguna Universitas Laul Anwar dengan nama Gedung Dr. Andes Haji Irsad Juweli MM. Dan terima kasih kepada Bapak Menteri dan Pak Ketua Umum yang telah bersedia menandatangani prasasti. Terima kasih untuk Pak Bedug, terima kasih untuk Pak Uday, Pak Sekjen, Pak Ketum, dan juga Ibu Ketua PP Muslimat Laul Anwar. Terima kasih Bu Haja. Sama-sama Bu Haja. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Erik Thohir. Beliau merupakan salah satu putra terbaik Indonesia, Dewan Penasehat Pengurus Besar Laul Anwar, dan beliau
lulusan dari National University San Diego, California, Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan kita doakan cita-cita beliau dapat tercapai. Pak Erik bisa pulang atau melakukan kegiatan kembali di Serang, tetapi tidak juga para direksi dan para tamu undangan meninggalkan tempat. Selamat jalan sekali lagi untuk Pak Haji Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia yang telah hadir pada kegiatan di Kompleks Perguruan Mau Anwar Pusat Mes. في مولانا ونعم بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين حسرنا من المقصود يا الله. آمين.